satu batu yang cukup besar di sini. Ini ada satu batu yang cukup besar. Di ini aja berarti ya, di sini ya, di apa namanya, pom bensin. Waduh. Oh, lihat. Kan aku mau ke ATM. Ini bangunan ini juga bangunan kosong, teman-teman. Teman-teman batas logika. Ini bangunan ini juga bangunan kosong. Satu batu yang cukup besar di sini. Ini ada satu batu yang cukup besar. Saya lihatin. Ini ada Batu besar ya? batu. Nggak tahu ini asalnya, ceritanya dari mana tiba-tiba ada batu gede seperti ini. Saya juga nggak ngerti ini. Ini batu apa, nanti saya bisa tanyakan sama warga di sini ya. Ini batu apa dan asalnya dari mana. Tunggu terus dan ikuti terus, pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam waras untuk sahabat Batas Logika, masih tetap di channel Batas Logika. Sekarang kita masih bersama dengan Pak D. Yuda AB. Nah, saat ini kita akan bahas apa nih Pak D untuk hari Kayaknya ini? kalau kita pas lagi seru nih, kebetulan kan kita habis juga explore ya. Yes. Explore di tempat villa, salah satu villa di daerah Cileto. Kita coba akan bahas dengan tema Jalangkung. Siap. Jalangkung ya. Baik sahabat logika, jadi hari ini kita akan bahas ini tentang tema Jalangkung. Kebetulan memang kita habis explore ya Pak ya, kita habis explore. Ini suasananya juga ya menurut saya sih memang agak-agak apa ya kalau dibilang ya Pak ya, agak-agak serem kalau buatku ya Pak ya. Ya Pak De, jadi bagaimana itu Pak De? Kalau untuk Jalangkung sendiri itu apa sih itu Pak De? Oke, jadi Jalangkung ini kan cukup fenomenal ya, cukup fenomenal dan cukup melegenda di bumi pertiwi Indonesia ini. Siapa sih nggak tahu Jalangkung gitu kan? Iya. Bahkan sudah dibuat filmnya berkali-kali ya Jalangkung. Jadi gini, Jalangkung itu adalah satu benda yang dibentuk menyerupai boneka. Wujudnya dia punya kaki, punya tangan, punya kaki lah, kan gitu. Orang-orangan. Terus dimasukin sama makhluk halus. Fenomenanya kan seperti itu. Oh berarti itu hanya suatu metode, Pak De? Suatu media yang kemasukan makhluk halus sehingga dia bisa bergerak sesuai dengan keinginan apa yang ingin ditanyakan. Oh, Jadi begini, kita mau buat Jalangkung nih di sini nih kan, kita mau buat Jalangkung, ya. terus kita panggil di suatu tempat yang seperti ini, kita panggil sehingga dia datang, sehingga dia bergerak. Dan ketika dia bergerak bahwa si makhluk tadi sudah masuk, bisa kita tanya, kan begitu. Oke. Ritualismenya seperti itu, kita tanya, dia akan menjawab apa yang jadi pertanyaan kita. Biasanya dengan menulis. Oke. Biasanya dengan menulis. Siap. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Yes. Kita luruskan. Jadi
yang terjadi adalah Jalangkung kan seperti itu ceritanya. Fenomenanya adalah seperti itu, dia dipanggil dengan lagu-lagu. Kalau tanpa lagu-lagu apa bisa, Pak? Nah, ini sudah menjadi satu sugesti ya, sudah menjadi satu sugesti, sudah menjadi suatu metode masyarakat Indonesia bahwa memanggil Jalangkung dengan lagu pun itu lagunya sudah paten, kayak sudah semacam menjadi mantra. Lagu Mau itu di Jawa, mau dimanapun itu sama. Mau di Jawa, di Sunda, mau di Sumatera pun sama lagunya. Sama itu. Iya, setahu saya juga lagunya itu. Kayak saya coba lagunya jadi begini lagunya. Jalangkung, jalangsek, Jalangkung, jalangsek. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Iya. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Iya. Datang tak diundang, pulang diantar. Jalangkung, terus seperti itu diulang-ulang. Terus seperti itu diulang-ulang. Jadi ketika itu diulang-ulang dan si benda tadi sudah mulai ada satu pergerakan, berarti ini masuk. Berarti si makhluk tadi sudah masuk ke dalam Jalangkung tadi. Artinya dia sudah bisa dimanfaatkan untuk kita tanya. Oh. Nah, yang perlu kita luruskan adalah kenapa sih Jalangkung selalu dipegangin dengan tali dan harus dipegangin dengan orang-orang? Kan begitu loh. Iya. Kalau Jalangkung itu dia ditaruh sendiri permanen tanpa ada bantuan media siapapun, mungkin orang akan ada rasa sugesti bahwa ini benar-benar kemasukan. Ya kan? Cuman kalau itu dipegangin kita 4 orang bahkan megangin kiri kanan depan belakang kan ya, 4 orang dipegangin. Sekarang salah satu aja membuat tarikan sedikit saja, orang yang lainnya kan ini bukan energi berlawanan berarti. Energi berlawanan. Nah, disitulah muncul bahwa ada satu euforia bahwa ini masuk. Nah, begitu ini masuk, si pelaku pemanggil Jalangkung tadi punya suatu sugesti sendiri. Apa karena ketakutan atau karena ketakutan akhirnya salah satu menggerakkan, salah satu akan ikut saling menggerakkan. Kan gitu. Inilah proses Jalangkung. Cuman kalau Jalangkung yang sebenarnya, memang Jalangkung itu memang ada, bukan Jalangkung tidak ada. Cuman kalau menurut saya yang sebenarnya Jalangkung adalah ditaruh permanen, dia bergerak dan dia mengadakan satu aksi poltergeist. Berarti ada pergerakan. Ada pergerakan dan ada poltergeist. Nah itu yang menandakan dia kedatangan dia itu. Kedatangan Jalangkung. Itu. Nanti next konten saya akan coba ya teman-teman, next konten saya akan coba membuat satu Jalangkung. Saya akan di suatu tempat yang kira-kira lebih ekstrim lagi dari sini, ya kan? Kita akan coba dengan kita akan menyanyikan lagu itu, apakah si Jalangkung atau si makhluk itu bisa masuk ke dalam boneka yang kita lihat tanpa ada satu media kita pegang. Oke, jadi gini Pak De, ini kan biasanya ya, setahu saya ya, mungkin juga setahu masyarakat juga, ini Jalangkung ini dibuatnya itu pakai bambu ataupun ada pakai batokah atau apa bisa pakai dengan boneka? Nah begini, jadi kan ini satu budaya ya, dan budaya itu sudah tercipta bahwa menciptakan Jalangkung itu dari siwur. Siwur itu adalah bambu yang atasnya ada batok kelapa, yang biasanya untuk dipakai orang mandi itu. Siwur. Jadi memang budayanya memang dibuatnya seperti itu. Terus ada juga yang lebih konyol lagi, anak-anak sekolah buat Jalangkung pakai jangka. Pakai jangka, kan lucu lagi, ya kan? Jadi dia udah salah kaprah. Buat Jalangkung pakai jangka dilakukan di siang hari, kan teman lagi. Jadi memang kalau Jalangkung itu sebetulnya ya memang dia pakai bahan kayu, bambu, apapun bisa. Bahkan besi pun bisa ya. Berarti memang ya kalau dibilang pada makhluk halus itu bisa masuk ke benda padat atau bagaimana? Ya. Jadi mereka kan biasa menempati kayak pohon, kayu, ya kan, menempati kayak rumah, batu, ya kan? Terus menempati kayak pusaka besi dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa menempati apapun. Oh, berarti bukan menggerakkan, tapi memang menempati lah. Ketika mereka kodratnya memang kodrat mengganggu, kodratnya memang usil, ya itu dia mengadakan satu aksi poltergeist namanya.
Poltergeist itu menggerakkan satu benda yang dia tempatin atau dia pengen mengganggu manusia itu sendiri. Oke. Oh, Jadi kalau menurut Pak D nih, kalau misalnya seperti teman-teman mungkin ataupun masyarakat itu ada misalnya suatu pemanggilan jalangkung, itu kan biasanya kan untuk biasanya masyarakat ada kepentingan loh gitu Pak D ya. betul. Mungkin ya kalau dibilang untuk ya contoh lah mencari tahu nomor togel gitu loh Pak D gitu. Macam itulah, makanya kadang-kadang untuk cari nomor togel, bahkan untuk mengungkap kasus-kasus. Oh itu bisa Pak? Iya, biasanya kan seperti itu. Oke. Nah, cuman yang jadi masalah kan lucu kalau buat saya. Namanya kita harus percaya sama makhluk halus kan lucu juga sebetulnya. Yes. Kita sudah tahu bahwa kodratnya makhluk halus ada makhluk bodoh. Mereka terdiri dari satu elemen. Nah, kita yang 3 elemen percaya dengan makhluk yang 1 elemen kan sebetulnya lucu sebetulnya. Iya. Ya kan? Benar-benar. Orang mengungkap kasus siapa ini matinya kenapa, namanya siapa, gitu kan, yang bunuh siapa, pakai jalangkung jadi panggilnya, yang membunuh A ditulisnya pakai jalangkung A B C D kan, Iya. kan kacau lagi sebetulnya. Iya memang kalau dibilang ya memang makhluk halus ya mungkin untuk mengganggu manusia supaya timbul konflik seperti Betul. itu ya Pak D ya. Setuju. Jadi memang tugas mereka untuk mengganggu manusia dengan berbagai macam cara. Ketika manusia diganggu dengan satu metode jalangkung, akhirnya menimbul pro kontra, ya sukses si makhluk halus mengganggu manusia. Berarti harus dari kitanya sendiri dong yang cermat, yang pandai dalam menghadapi ya hal-hal seperti ini gitu ya Harus Pak D. berpikir cerdas, harus berpikir waras. Iya, kembali lagi berarti teman-teman ya. Berarti kita harus berpikir secara logika karena memang semua yang ada di dunia ini, kita kembali lagi dengan Pak D Yuda ini, saya selalu diajarkan sama beliau ini selalu dengan logika, selalu dengan logika. Jadi apapun itu, kalau menurut Pak D berarti jalangkung ini sesuatu hal yang memang ada sebenarnya ya, memang ada, tapi bagaimana kita menyikapinya mungkin ya Pak D ya. Ada, cuman sekarang sudah banyak diplesetkan, akhirnya muncul jadi satu entertain lah. Iya, sekarang udah jadi satu entertain lah. Oh seperti kayak dibikin Iya, film kayak gitu Pak. bikin apa lagi bisa jadi satu entertain. Oke. Gitu. Baik sahabat logika, sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang jalangkung bersama Pak D Yuda AB. Tetap semangat dan salam waras.